Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi bersama saya Yolanda Sari SE MSc. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai diferensial fungsi majemuk untuk optimasi bersyarat. Pembahasan kita hari ini ada dua. Yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan metode pengganda Lagrange, dan yang kedua kita akan membahas apa yang dinamakan metode Kuhn-Tucker. Dalam bidang ekonomi, ketika kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum, seringkali kita terkendala oleh suatu fungsi yang harus dipenuhi. Misalnya, seseorang yang mau memaksimalkan utilitas atau tingkat kepuasannya, tetapi terbatas pada fungsi pendapatan. Kemudian ada lagi, seseorang yang ingin memaksimalkan laba, tetapi terikat pada fungsi produksinya. Dengan kata lain, fungsi yang mau dioptimumkan itu malah mengalami kendala atau yang disebut juga dengan constraint. Nah, dalam diferensial fungsi majemuk untuk optimasi bersyarat, kita juga akan mencari nilai ekstrim. Nah, untuk penghitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang mengalami kendala berupa fungsi lain, itu dapat diselesaikan dengan metode yang pertama ini, yakni metode pengganda Lagrange. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan membentuk sebuah fungsi baru yang disebut dengan fungsi Lagrange, yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange atau yang kita simbolkan dengan lambda dengan fungsi kendalanya. Misalkan kita ingin mengoptimumkan fungsi Z sama dengan fungsi dari X, Y. Ini adalah fungsi yang hendak dioptimumkan dengan syarat yang harus terpenuhi, yakni U sama dengan fungsi G dari X, Y, atau ini adalah yang disebut dengan fungsi kendalanya. Maka fungsi Lagrange-nya menjadi F besar, ini adalah simbol untuk fungsi Lagrange, terhadap X, Y, dan lambda itu sama dengan F kecil atau fungsi yang hendak dioptimumkan atau F X, Y ditambah lambda dikali fungsi kendalanya atau G, X, Y. Untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi Lagrange itu dapat diperoleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah nilai ekstrim dari fungsi Lagrange atau F terhadap X, Y, dan lambda itu dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing derivatif parsial pertamanya yang sama dengan 0. Atau dengan kata lain, turunan pertama dari fungsi Lagrange terhadap X dari X, Y, dan lambda itu sama dengan Fx ditambah lambda dikali Gx sama dengan 0, dan turunan pertama dari fungsi Lagrange terhadap Y dari X, Y, dan lambda itu sama dengan Fy ditambah lambda dikali Gy sama dengan 0. Dan untuk syarat yang kedua, jadi untuk mengetahui jenis nilai ekstrim tersebut, apakah nilainya maksimum ataupun minimum, itu harus dicari melalui derivatif parsial keduanya yang merupakan syarat yang mencukupkan atau sufficient condition. Nah, nilainya maksimum apabila turunan kedua dari fungsi Lagrange terhadap X kurang dari 0 dan turunan kedua dari fungsi Lagrange terhadap Y juga kurang dari 0. Dan nilainya minimum apabila turunan kedua dari fungsi Lagrange terhadap X itu besar dari 0 dan turunan kedua terhadap Y itu juga besar dari 0. Agar lebih memahami, kita coba melalui contoh soal berikut. Tentukan nilai ekstrim Z dari fungsi Z sama dengan 2X ditambah 2Y dengan kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Jelaskan jenis nilai ekstrimnya. Untuk menjawabnya, langkah yang pertama adalah kita memasukkan fungsi yang ingin dioptimumkan dengan fungsi kendalanya ke dalam rumus persamaan fungsi Lagrange yang sudah kita pelajari tadi. Jadi tinggal kita masukkan saja fungsi Lagrange atau F besar itu sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah lambda dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 8 ini dari mana? Dari fungsi kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Jadi 8 dipindah ruaskan ke kiri menjadi min 8. Sehingga fungsi kendalanya yang ingin dimasukkan
dan dikalikan dengan pengganda Lagrange-nya itu menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8. Nah, hasilnya adalah 2x ditambah 2y ditambah x kuadrat lambda ditambah y kuadrat lambda dan dikurang 8 lambda. Ini tinggal kita kalikan saja lambda dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8. Nah, agar nilainya ekstrim maka harus diturunkan pertama atau turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya terhadap x, jadi yang kita lihat hanyalah yang mengandung unsur x saja dari fungsi Lagrange tadi. Jadi yang mengandung unsur x di sini adalah 2x dan x kuadrat lambda. Nah, kalau kita turunkan 2x itu turunannya adalah 2 dan x kuadrat lambda itu turunannya adalah 2x lambda. Nah, sehingga didapatlah turunan pertamanya terhadap x itu sebesar 2 ditambah 2x lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai lambda. Nilai lambdanya adalah sama dengan min 1 per x untuk yang turunan pertama terhadap x. Yang berikutnya kita cari turunan pertama terhadap y-nya atau dari fungsi Lagrange yang mengandung unsur y itu kita turunkan. Di sini yang mengandung unsur y adalah 2y dan y kuadrat lambda. Sehingga kalau kita turunkan menjadi 2 ditambah 2y lambda sama dengan 0. Sehingga kita bisa memperoleh nilai lambdanya adalah sebesar min 1 per y. Ini kita buat menjadi persamaan 1 dan 2 ya, dari turunan pertama terhadap x dan turunan pertama terhadap y-nya. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2 itu min 1 per x sama dengan min 1 per y. Jadi bisa juga kita singkat atau kita sederhanakan lagi menjadi x sama dengan y. Nah, jika x sama dengan y, maka fungsi kendalanya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8 menjadi, tinggal kita ganti x-nya dengan y, sehingga menjadi y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Nah, y kuadrat ditambah y kuadrat adalah 2y kuadrat. Jadi 2y kuadrat sama dengan 8. Y kuadrat adalah 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka nilai y adalah akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka hasilnya adalah plus min 2. Yang berarti x dan y-nya itu adalah sama dengan 2 atau kurang lebih 2. Karena kalau kita masukkan nilai x-nya 2 dan nilai y-nya 2 pada persamaan yang hendak dioptimumkan atau fungsi z itu menjadi plus min 2 dikuadratkan ditambah plus min 2 dikuadratkan sama dengan 8. Nah, untuk penentuan nilai ekstrim, untuk x sama dengan y yang sama-sama hasilnya adalah 2, maka nilai lambdanya juga dapat ditentukan. Tinggal kita masukkan saja ke lambda yang sudah kita peroleh tadi. Lambda yang sudah kita peroleh tadi adalah lambda sama dengan min 1 per x sama dengan min 1 per y. Jadi tinggal kita masukkan. Hasilnya adalah min 1 per 2. Karena nilai x dan y sama-sama 2. Nah, untuk turunan kedua dari x dan turunan kedua dari y dari fungsi Lagrange-nya, tinggal kita lihat dari turunan pertama x-nya tadi. Tadi kan turunan pertama x-nya adalah 2 ditambah 2x lambda. Nah, kalau kita turunkan lagi, berarti yang mengandung unsur x hanyalah 2x lambda. Maka 2x lambda kalau kita turunkan itu menjadi 2 lambda. Nah, karena nilai lambdanya tadi sudah dapat, min setengah tinggal kita masukkan. Berarti 2 dikali min setengah itu sama dengan min 1. Sehingga hasilnya adalah kurang dari 0 untuk turunan kedua dari fungsi Lagrange terhadap x. Nah, turunan kedua fungsi Lagrange terhadap y sama. Jadi kita turunkan dari turunan pertamanya tadi yakni 2 ditambah 2y lambda. Karena yang mengandung unsur y hanya 2y lambda, maka kalau kita turunkan menjadi 2 lambda. Dan sama kita masukkan nilai lambdanya tadi adalah min setengah, sehingga 2 dikali min setengah hasilnya adalah min 1. Dan hasilnya juga kurang dari 0. Nah, karena turunan kedua terhadap x dan turunan kedua terhadap y itu kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah maksimum. Nah, untuk nilai x dan y yang
min 2, karena tadi kan plus min 2 ya. Yang pertama kita cari dulu yang positif, yang kedua kita cari yang negatif. Jadi untuk nilai X dan Y yang min 2 tinggal kita masukkan ke dalam nilai lambdanya. Maka lambdanya adalah min 1 X yang sama dengan min 1 Y. Kita kalikan min 2 dikali min 1 dibagi min 2 sehingga hasilnya adalah plus atau setengah. Nah, untuk turunan keduanya dari terhadap X yang tadi adalah 2 lambda, tinggal kita masukkan saja nilai lambdanya 2 dikali setengah sama dengan 1 sehingga hasilnya besar dari 0. Dan turunan keduanya terhadap Y itu juga 2 lambda, jadi tinggal kita masukkan saja 2 dikali setengah sama dengan 1. Dan ini besaran turunan kedua terhadap Y-nya juga lebih besar dari 0. Nah, karena turunan kedua terhadap X dan Y-nya besar dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah minimum. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua mengenai metode Kuhn-Tucker. Jadi, metode Kuhn-Tucker adalah metode yang mengoptimumkan sebuah fungsi terhadap sebuah fungsi yang berbentuk pertidaksamaan. Jadi, bentuk pertidaksamaan ini disimbolkan dengan tanda kecil dari sama dengan atau besar dari sama dengan. Berbeda dengan fungsi Lagrange tadi. Kalau fungsi Lagrange itu bentuknya persamaan, jadi simbolnya adalah tanda sama dengan. Nah, bentuk permasalahan dari metode Kuhn-Tucker ini adalah yang pertama, memaksimumkan fungsi tujuan atau yang sering kita sebut dengan f(x, y) terhadap fungsi kendala atau g(x, y) yang besarnya kurang dari sama dengan 0, atau meminimumkan fungsi tujuan dari f(x, y) terhadap fungsi kendalanya g(x, y) yang besar dari sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya dapat ditempuh dengan dua macam cara. Yang pertama, dengan menggunakan metode Lagrange yang dimodifikasikan kemudian diuji dengan kondisi atau persyaratan Kuhn-Tucker. Dan yang kedua, dengan metode Kuhn-Tucker secara langsung. Selanjutnya, untuk metode Lagrange yang dimodifikasi, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui atau langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, anggaplah kendala pertidaksamaannya sebagai persamaan. Dengan metode Lagrange-nya, f besar terhadap x, y lambda sama dengan fungsi tujuan atau f, x, y dikurang lambda dikali fungsi kendalanya atau g, x, y. Kalau fungsi Lagrange sebelumnya itu kita tambahkan, kalau untuk fungsi Lagrange yang sudah dimodifikasi dalam metode Kuhn-Tucker, itu fungsi Lagrange-nya kita kurangkan. Lalu langkah yang kedua, kita lakukan uji terhadap nilai lambdanya. Nah, apabila nilai lambdanya besar dari 0, berarti nilai optimum yang diperoleh. Dan apabila nilai lambdanya kecil dari sama dengan 0, artinya optimasi fungsi tujuannya atau f, x, y itu tanpa menyertakan fungsi kendalanya g, x, y karena dengan sendirinya akan memenuhi kendalanya. Nah, selanjutnya untuk metode Kuhn-Tucker yang secara langsung juga ada beberapa hal atau langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah maksimumkan fungsi tujuan atau f, x, y terhadap fungsi kendalanya atau g, x, y kecil dari sama dengan 0, atau minimumkan fungsi tujuannya f, x, y terhadap fungsi kendalanya atau g, x, y atau besar dari sama dengan 0. Dan langkah yang kedua adalah tetapkan kondisi Kuhn-Tucker-nya. Yang pertama, turunan pertama fungsi tujuan terhadap x itu dikurang dengan lambda dikali fungsi tujuan yang diturunkan terhadap x juga sama dengan 0. Artinya ini turunan pertama dari fungsi Lagrange-nya itu harus sama dengan 0. Dan yang kedua juga turunan pertama dari fungsi Lagrange-nya terhadap y, yakni dfxy dibagi dy dikurang lambda dikali dgxy dibagi dy sama dengan 0. Atau fungsi tujuan turunan yang pertama fungsi tujuan dari terhadap y dikurang lambda dikali turunan pertama dari fungsi tujuan terhadap y sama dengan 0. Jadi, terus langkah yang berikutnya yang C,
Jadi lambda dikali fungsi kendala itu nilainya harus sama dengan 0, di mana fungsi kendalanya atau G, X, Y nilainya kecil dari sama dengan 0 atau besar dari sama dengan 0. Lalu langkah yang ketiga, ujilah langkah yang 2C tadi masing-masing untuk lambdanya sama dengan 0 dan fungsi kendalanya atau GXY-nya sama dengan 0. Selanjutnya, agar lebih memahami, kita coba lagi melalui contoh soal berikut. Maksimumkan fungsi tujuan atau f(x(y) sama dengan 10xy dikurang 2,5x kuadrat dikurang y kuadrat terhadap fungsi kendala x ditambah y kecil dari sama dengan 9. Selesaikan dengan metode yang A dengan metode Lagrange, yang B dengan metode Kuhn-Tucker. Nah, kita coba jawab untuk yang metode Lagrange. Itu untuk f x y lambda sama dengan, tinggal kita masukkan saja nilainya seperti metode Lagrange yang sebelumnya. Jadi 10xy dikurang 2,5x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang lambda dikali x tambah y dikurang 9. Nah, x tambah y kurang 9 ini sama ya, didapat dari x tambah y kecil dari sama dengan 9. Jadi syaratnya tadi adalah anggaplah pertidaksamaannya tadi menjadi sebuah persamaan. Jadi kita anggap x tambah y kecil dari sama dengan 9 itu menjadi sebuah persamaan. Jadi kalau misalnya dia menjadi persamaan, kalau angka 9-nya kita pindah ruaskan ke kiri itu menjadi negatif, sehingga yang fungsi kendalanya kalau kita kalikan dengan fungsi Lagrange-nya itu menjadi x ditambah y dikurang 9. Nah, tinggal kita kalikan saja semuanya. 10xy dikurang 2,5x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang x lambda, ini didapat dari lambda dikali x ya, menjadi min x lambda. Lalu lambda dikali y itu menjadi y lambda karena tandanya min, kali plus itu jadi min, jadi min y lambda. Lalu kita kalikan lagi, min 9 dikali lambda adalah min 9 dikali tanda yang di luar min kali min plus, jadi ditambah 9. Nah, untuk turunan pertamanya terhadap x, maka yang kita lihat adalah unsur yang mengandung x saja. Di sini ada 10xy dan min 2,5x kuadrat dan x lambda itu yang mengandung unsur x, sehingga kalau kita turunkan menjadi 10y dikurang 5x dikurang lambda. Nah, kalau kita ingin mencari nilai lambdanya, maka diperolehlah lambdanya sama dengan 10y dikurang 5x. Nah, berikutnya untuk turunan pertama terhadap y-nya, berarti yang kita lihat hanyalah yang mengandung unsur x saja. Unsur y ya. Jadi di sini yang mengandung unsur y adalah 10xy dikurang y kuadrat dikurang y lambda. Jadi kalau kita turunkan menjadi 10x dikurang 2y dikurang dikurang lambda sama dengan 0, sehingga diperolehlah nilai lambdanya adalah 10x dikurang 2y. Nah, nilai lambda ini kita selesaikan menjadi 10y dikurang 5x sama dengan 10x dikurang 2y, sehingga didapatlah 12y sama dengan 15x. Nah, di sini dapatlah nilai x-nya itu sama dengan 0,8y. Nah, nilai x ini yang 0,8y ini kita masukkan lagi ke dalam fungsi kendalanya yang tadi adalah x ditambah y sama dengan 9, menjadi 0,8y ditambah y sama dengan 9, sehingga y adalah 9 dibagi 0,8, hasilnya adalah 5, sehingga hasilnya adalah y sama dengan 5. Nah, nilainya sudah dapat sebesar 5, maka bisa kita cari nilai x-nya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya yang tadi, x adalah 0,8y, maka 0,8 dikali 5 adalah 4, sehingga nilai x-nya adalah 4. Nah, nilai x dan y-nya sudah didapat, maka nilai lambdanya bisa kita peroleh juga. Jadi kita ambil salah satu fungsi lambda tadi, jadi lambda sama dengan 10y dikurang 5x. Jadi tinggal kita masukkan saja 10 dikali 5 dikurang 5 dikali 4. Maka hasilnya adalah 30. Jadi lambdanya bernilai 30. Karena lambdanya besar dari 0, berarti
X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 yang memaksimumkan fungsi tujuan atau fxy terhadap kendala persamaan dan berlaku juga terhadap kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Nah, selanjutnya untuk metode Kuhn-Tucker itu kita lihat juga syarat yang tadi ya, ada beberapa langkah. Lalu kita coba langsung untuk menurunkan atau turunan pertamanya terhadap X dan turunan pertamanya terhadap Y ya. Berarti fungsi Lagrange turunan pertamanya terhadap X dan terhadap Y itu tadi kan sudah kita peroleh. Yang tadi turunan pertamanya terhadap X itu diperoleh 10Y dikurang 5X dikurang lambda sama dengan 0. Lalu turunan pertama terhadap Y-nya tadi juga sudah kita peroleh, yakni sebesar 10X dikurang 2Y dikurang lambda sama dengan 0. Itu sudah memenuhi langkah yang 2A dan 2B tadi. Jadi untuk A dan B sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu untuk langkah yang C yaitu fungsi Lagrange atau lambda pengganda Lagrange-nya atau lambda dikalikan dengan fungsi kendalanya atau GXY sama dengan 0, maka kita coba kalikan lambda dikali fungsi kendalanya tadi adalah X ditambah Y dikurang 9 sama dengan 0. Nah, jika lambdanya sama dengan 0 di sini, maka nilai X dan Y-nya juga sama dengan 0. Agar persamaan A dan B-nya terpenuhi dan kendalanya X ditambah Y kurang dari sama dengan 9 juga terpenuhi. Dalam hal ini, apabila kita masukkan nilai X dan Y-nya yang sama dengan 0, maka nilai fungsinya F 0,0 hasilnya adalah 0. Nah, jika X ditambah Y dikurang 9 sama dengan 0, maka nilai X-nya menjadi 9 dikurang Y. Sehingga nilai X-nya bisa kita masukkan ke dalam turunan pertama yang sudah kita peroleh tadi, yang A. Jadi 10Y dikurang 5X dikurang lambda sama dengan 0. Tinggal kita masukkan menjadi 10Y dikurang 5 dikali 9 dikurang Y dikurang lambda sama dengan 0. Maka 10Y dikurang 5 kali 9 adalah min 45. Min 5 dikali min Y itu menjadi plus ya, min kali min plus ditambah 5Y dikurang lambda sama dengan 0. Nah, Y ini kan ada 2 nih, 10Y dan 5Y itu kita jumlahkan menjadi 15Y dikurang 45 kurang lambda sama dengan 0. Sehingga lambdanya menjadi 15Y dikurang 45. Nah, untuk yang persamaan yang B juga begitu. Jadi kita masukkan nilai X-nya dari persamaan yang sudah didapat. 10X dikurang 2Y dikurang lambda sama dengan 0. 10 dikali 9 dikurang Y dikurang 2Y dikurang lambda sama dengan 0. Nah, 10 dikali 9 adalah 90 dikurang 10 dikali min Y itu adalah min 10Y. Min 10Y kita kurangkan 2Y dikurang lambda sama dengan 0. Hasilnya adalah 90 dikurang 12Y dikurang lambda sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai lambdanya adalah sebesar 90 dikurang 12Y. Selanjutnya untuk nilai lambda A dan B itu kita selesaikan dengan persamaan 15Y dikurang 45 sama dengan 90 dikurang 12Y. Nah, yang Y itu kita pindah ruaskan ke kiri semua dan angka kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga menjadi 15Y ditambah 12Y itu adalah 27Y sama dengan 90 ditambah 45 adalah 135. Sehingga di sini didapatlah nilai Y-nya adalah sebesar 5. Nah, apabila nilai Y sudah didapat, maka kita tinggal mencari nilai X-nya saja. Nilai X tadi didapat rumusnya adalah 9 dikurang Y, maka tinggal kita masukkan saja nilai 9 dikurang 5 adalah 4, sehingga nilai X-nya adalah sama dengan 4. Didapatlah nilai X 4 dan nilai Y-nya sama dengan 5. Lalu nilai X dan Y itu kita masukkan ke dalam persamaan lambdanya tadi, kita pilih salah satu. Di sini lambda sama dengan 15Y dikurang 45.
Maka nilai lambda 15 dikali 5 dikurang 45, maka nilai lambda adalah sama dengan 30. Nah, karena nilai X-nya sama dengan 4 dan Y sama dengan 5, maka nilai fungsi tujuan atau fxy-nya kita masukkan lagi ke persamaan awal yang sudah diketahui di soal tadi. Jadi 10 dikali 4 dikali 5 dikurang 2,5 dikali 4 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 200 dikurang 40 dikurang 25. Hasilnya adalah 135. Nah, jadi nilai X dan Y yang memaksimumkan fungsi tujuan atau fxy terhadap kendala pertidaksamaan X ditambah Y kecil dari sama dengan 9 adalah nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 sesuai dengan metode Lagrange. Nah, dalam pengujiannya untuk syarat yang ketiga ya, yang terakhir kan harus diuji satu persatu ya. Apabila lambdanya sama dengan 0, sebelumnya kita juga sudah menemukan bahwa fungsi tujuannya atau fxy maksimumnya pada X dan Y sama dengan 0. Nah, akan tetapi karena fungsi X dan Y 4 dan 5 itu lebih besar daripada fungsi 0 dan X, Y yang 0 ya. Jadi F45 itu lebih besar daripada F0,0 ya. Dan kasusnya di sini sama-sama maksimisasi, maka yang fungsi X 4 dan Y 5 adalah yang dipilih. Terima kasih karena sudah menyimak materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat, dan apabila ada materi yang membingungkan, silakan bertanya pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus tekan tanda like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk terus mendapatkan materi matematika ekonomi berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.